Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Yang pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas perkenan dan izinnya kita masih berada dalam kondisi sehat, bisa mengikuti kajian virtual kita pada sore hari ini. Kemudian selawat dan salam buat junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Semoga kita termasuk ke dalam golongan hamba Allah Subhanahu wa taala, pengikut beliau yang pada hari kiamat nanti diberikan syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ustadz Zain, guru kita yang kita muliakan, kita cintai. Alhamdulillah, pertama kami berterima kasih kepada Ustadz untuk perkenan waktunya dan juga insya Allah ilmunya yang akan segera dibagikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Ustadz senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga keluarganya apa yang sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai kebaikan dunia dan akhirat insyaallah. Dan untuk tidak memperpanjang kalam, sebagaimana telah disebarkan di dalam flyer dan selebaran yang kita bagikan secara virtual, pada sore hari ini kita akan membahas tentang problematika wakaf produktif. Jadi penjelasan tentang wakaf, kemudian apa itu wakaf produktif, akan kita dengarkan penjelasannya dari guru kita Al-Mukarram Sayyidi Ustadz Dr. Muhammad Zain MA. Kepada beliau kita persilakan. Baik, terima kasih banyak kepada guru kita Ustadz Kofri Nur Zain MA. Yang mudah-mudahan beliau berkah ilmunya dan sehat walafiat. Para pengurus Yayasan Al-Hidayah, para DKM Masjid Raya Al-Hidayah Modern Land, dan para jamaah yang hadir pada sore hari ini. Alhamdulillahilladzi amarna bi islahi ma'isatina binaili sa'adah wa ridha amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita melanjutkan ngaji sore membahas tentang problematika wakaf produktif di Masjid Raya Al-Hidayah Modern Land yang mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Kita membahas tentang problematika wakaf produktif, berarti ada problem yang biasanya umumnya masyarakat atau umat Islam memahami zakat itu hanya tanah saja, zakat hanya kuburan saja, zakat hanya boleh jadi sumur saja, zakat cuma pohon saja, atau harta yang tidak bergerak. Padahal ternyata wakaf itu tidak hanya yang tidak bergerak maupun yang bisa bergerak. Termasuk sudah ada fatwa MUI yang menyatakan cash wakaf atau wakaf uang yang ternyata bisa diproduktifkan. Termasuk juga wakaf tanah yang bisa diproduktifkan. Cara tentang nanti problematika wakaf produktif, seperti halnya yang telah disampaikan oleh Ustadz Kofri, bahwa apa sebetulnya makna atau arti dari wakaf. Wakaf itu nama lainnya dalam hadis Nabi SAW memiliki makna al-habsu, memiliki makna menahan. Nama lain dari wakaf tadi al-habsu. Bahkan dalam hadis yang lain juga, wakaf itu menggunakan redaksi sodako jariyah. Ala kulli hal, bukan dalam hadis Nabi menyatakan idamatal insan in qat'amalu illa min salas sodakotin jariyatin. Nah, ternyata dalam hadis Nabi memiliki makna sodako jariyah itu bukan sedekah biasa, tapi memiliki makna sodako jariyah itu yang dimaksud adalah wakaf. Wakaf itu akan mengalir pahalanya, bukan hanya setahun, bukan hanya 2 tahun, bukan hanya 3 tahun, bukan hanya 1 abad, bahkan berabad-abad.
Seperti halnya bagaimana sahabat Rasulullah yang bernama Utsman bin Affan membeli sumur Raumah, yaitu sumur milik orang Yahudi yang dibeli oleh beliau 20.000 dirham. Ternyata sampai abad sekarang mengalir pahalanya. Karena dari sumur itu memiliki manfaat kesejahteraan untuk ekonomi umat. Bahkan dari tanah tersebut dikelola oleh pemerintah Arab Saudi. Ternyata ditanamin pohon-pohon sebanyak 1.550 pohon korma. Kemudian dari hasil panen tersebut disalurkan untuk pemberdayaan ekonomi umat, untuk dibantu fakir miskin, yatim piatu, dan lain sebagainya. Dan ternyata 50-50, 50% untuk sosial, 50%-nya itu ternyata dimasukkan dalam kas rekening atas nama sahabat Utsman bin Affan. Nah, dari rekening tersebut itulah yang kemudian dibangunlah diantaranya hotel-hotel, kemudian nanti hasilnya dikembangkan, kemudian sampai detik ini luar biasa. Orangnya sudah meninggal dunia, tapi mengalir. Umpamanya kita punya uang, dibelikan orang nasi, kemudian 10.000 atau 50.000, ketika dimakan olehnya, maka selesai makanannya, maka pahalanya selesai. Tapi kalau sedekah jariah, yang namanya wakaf itu mengalir. Nah, kemudian dalam hadis Nabi, wakaf itu menggunakan redaksi al-hamsi. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan diantaranya oleh Imam Bukhari yang menjelaskan tentang wakafnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang memiliki tanah di Khaibar. Jadi ketika memiliki tanah di Khaibar, ternyata tanah tersebut itu tidak dijual atau tidak dihadiahkan, tapi hasil panennya itulah yang diberikan manfaat kepada fakir miskin. Inilah sebenarnya sumber wakaf produktif. Wakaf yang dikembangkan yang sangat luar biasa. Ala kulli hal bicara tentang wakaf tadi adalah menahan. Nah, apa makna wakaf dan wasal tersebut? Wasal itu kan nyambung terus menerus. Tapi kalau wakaf berhenti, nah ada hal yang sebetulnya yang ingin disampaikan. Ternyata di dalam harta kita itu ada rizki yang sangat luar biasa. Sama persis dalam ilmu tajwid. Adalah istilah wakaf yang diartikan tempat berhenti bacaan. Yang berarti ketika kita baca, kemudian kita ngikuti petunjuk ada wakafnya, itu berarti menyempurnakan bacaan kita. Nah, kemudian istilah wukuf atau wakaf juga berhenti. Yang membedakan haji dan umroh adalah wukuf di padang Arafah. Al-Hajju Arafah. Nah, yang sangat menarik sebetulnya, padahal dia berhenti. Tapi bisa membedakan haji dan umroh. Dalam pelaksanaan haji yang disebut dengan wukuf adalah juga berhenti. Bahkan senantiasa berzikir kepada Allah. Berarti dengan wukuf ini menyempurnakan ibadah haji. Maka dikategorikan yang membedakan haji dan umroh adalah di Arafah. Sehingga memperoleh nanti derajat haji mabrur. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ternyata haji mabrur itu tidak ada ganjaran, melainkan hanya adalah surga. Termasuk dengan wakaf yang kita bahas pada kesempatan sore kali ini, wakaf itu bisa berarti memberhentikan harta yang dipergunakan untuk masyarakat umum, untuk umat Islam, yang sehingga dengan kita menyisihkan dari harta kita tersebut bisa menyempurnakan harta. Jadi pada prinsipnya sebetulnya bicara tentang problematika wakaf, wakaf sekali lagi tidak hanya tanah, tapi wakaf pada prinsipnya sekarang bisa wakaf tidak hanya sosial, tapi wakaf bisa untuk produktif yang sumbernya itu tidak hanya dari tanah saja, tidak hanya dari sumur saja, termasuk kita memiliki tabungan, memiliki saham syariah, reksadana syariah, bahkan hak cipta, dan lain sebagainya, itu juga bisa diwakafkan. Ada hal yang menarik, wakaf ini ngerjainnya sekali. Tapi pahalanya berkali-kali, bukan hanya berkali-kali, beratus kali, bahkan beribu-ribu kali, bahkan berjuta-juta kali. Seperti halnya tadi wakafnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang masalah keberkahan, ternyata orang yang bersedekah, termasuk zakat, infak, sedekah, termasuk wakaf, itu hartanya akan berkah. Sempurnakan keberkahan
awali keberkahan ini ternyata dengan dia semakin banyak berwakaf, maka akan memperoleh kenikmatan yang sangat luar biasa. Ala kulli hal, sebetulnya kalau dalam berbagai kitab fikih, secara istilah wakaf itu memiliki makna habsu malin yumkinul intifa'u bihi ma baqa'i ainihi biqat tasarrufi fi raqabati ala masrafi mubahin mawjudin. Nah, ternyata dijelaskan dalam berbagai kitab apa makna dari wakaf itu, yaitu habsun. Nah, ini dalam teks hadis, dalam teks berbagai kitab nyatakan wakaf itu menggunakan redaksi habsu malin, yang berarti menahan harta yumkinul intifa, yang bisa atau dapat dimanfaatkan bihi ma'a baqa'i ainihi, yang enggak lenyap bentuknya, hartanya, artinya baqo, dia akan kekal secara wujudnya. Bikot itasarrufi fi raqabati ala masrafi mubahin mawjudi, yang ternyata ketika nanti bendanya itu tidak lenyap, dengan cara itu tidak melakukan tindakan hukum yang disalurkannya itu pada sesuatu yang mubah, artinya disalurkan, diperbuatkan, dilaksanakannya. Contohnya masjid kita Al-Hidayah misalkan ingin membeli tanah yang produktif di depan komplek umpamanya. Nah, ternyata di depan komplek itu dibangunlah ruko. Nah, itu kan diberikan manfaat, ditasarufkan. Nah, kemudian hasilnya itu nanti bisa untuk operasional masjid, bahkan bisa untuk sosial, bisa untuk juga pengembangan dalam usaha-usaha masjid. Sehingga masjid bisa menjadi luar biasa berdaya. Ini yang memiliki makna tadi bahwa wakaf itu ada sesuatu yang ditahan. Jadi zatnya itu jangan sampai hilang, termasuk dalam wakaf uang. Karena biasanya bisa memberikan program. Seperti dompet duafa membangun umpamanya rumah sehat terpadu. Nah, diberikanlah alat kesehatan, masih ada wujudnya. Dan sebagainya. Nah, kalau dalam pembangunan masjid, nah dibangunlah masjid tadi. Dibelikan semen, dibelikan alat-alat yang sebagainya, masih ada al-baqa, masih kekal. Ini yang dikategorikan adalah konsepnya adalah wakaf. Ngerjainnya sekali, tapi abadi yang sangat luar biasa. Nah, menurut undang-undang kita nomor 41 tahun 2004, nah ini inti dari wakaf adalah tadi karena dimanfaatkan untuk sebaik-baiknya menurut kesejahteraan umat menurut syariat. Nah, kemudian dipakai juga untuk komplek perkuburan, dipakai untuk panti asuhan, dipakai untuk jalan perkantoran, dipakai untuk sarana kesehatan, bahkan dipakai untuk sarana juga olahraga. Tapi lagi-lagi yang kita bahas dalam kesempatan sore kali ini adalah wakaf di Indonesia ini sebetulnya banyak sekali. Termasuk menurut Kementerian Agama itu luar biasa, tapi umumnya wakafnya itu masih apa adanya. Tidak diberdayakan dengan maksimal. Tanahnya menganggur dan seterusnya. Tidak dibangun sarana-sarana yang bisa produktif. Misalkan dibangun ruko, dibangun dan sebagainya, dibangun rumah, kemudian rumahnya disewakan, dan hasilnya bisa dikelola dan sebagainya. Nah, pada prinsipnya kalau memang wakaf itu dikelola dengan baik, wakaf tidak hanya dipakai untuk sosial saja, maka sebetulnya wakaf ini memiliki energi untuk kesejahteraan ekonomi umat. Tapi lagi-lagi sayangnya, problematika yang ada ini, kebanyakan umat Islam di Indonesia ini memahami pemahaman wakaf itu untuk lagi-lagi untuk sosial. Tapi tidak diarahkan tadi kepada pola yang lebih produktif, yang menjadi lebih baik lagi. Menjadi problem solving. Nah, kemudian dari sisi pengelolaan wakaf. Dari sisi pengelolaan wakaf, problematikanya adalah umumnya nazir, pengelola wakaf dia menerima amanah itu apa adanya saja. Sehingga tanah menganggur, hektaran, ribuan, dan sebagainya. Padahal kalau dia berdayakan, misalkan tanah yang hektaran tersebut, ditanamin pohon jati, nah pohon jati emas itu yang bisa menghasilkan. Kemudian tanah tersebut dibangunlah menjadi yang lebih baik, menjadi yang sangat luar biasa sekali. Nah, bahkan BWI, Badan Wakaf Indonesia, Nursam, itu kawan saya juga, beliau menjelaskan setidaknya banyak ini problematika yang berkaitan tentang sertifikasinya,
berkaitan tentang pengumpulan wakaf lebih cenderung kepada tanah, tidak kepada uang yang belum maksimal, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita berupaya untuk memberdayakan wakaf dengan sebaiknya. Jadi wakaf tidak hanya wakaf dalam bentuk tanah sosial, bahkan dalam bentuk wakaf uang yang dikelola nanti bisa kembangkan menjadi wakaf produktif, sehingga menjadi nilai yang lebih bermanfaat buat maslahat umat. Nah, data wakaf di Indonesia ini menurut catatan dari Kementerian Agama, itu kurang lebih 3,3 miliar meter persegi. Yang kalau dihitung-hitung sebetulnya ini luas tanah ini ya. Ini kalau dianalogikan menurut Uri Pudiarto ini 5 kali luas Singapura, 5 kali luas Jakarta. Nah, luas lahan wakaf Indonesia ini ada kurang lebih 420.000 lokasi. Nah, ini tentunya lagi-lagi tapi belum ada data yang secara rinci yang mereka memiliki sertifikat. Bahkan wakaf tersebut kalau dihitung-hitung pakai rupiah 600 triliun. Tapi pertanyaannya tadi masih belum dimaksimalkan dari menjadi produktif. Nah, ada juga yang diteliti oleh beberapa lembaga zakat problematika Islam. Yang mereka lebih sadar bayar sedekah, bayar infak, bayar zakat, tapi wakaf lu tidak mengetahuinya. Bahwa sebetulnya wakaf itu memiliki yang sangat luar biasa. Kita sudah meninggal tapi dunia, tapi mengalir pahalanya. Seperti yang ditanyakan tadi Pak Mustar misalkan. Diniatkan untuk ibunya yang sudah meninggal dunia, apalagi itu sebagai wasiat, maka dilaksanakan, maka mengalir pahala untuk ibunya. Karena dalam hadis menyatakan, inna ummi qatufiyat, apa yang tauha inta sadaqtu anha, qala na'am. Nabi pernah ditanya tentang ada sedekah jariah atau wakaf yang dalam bentuk tanah yang diniatkan untuk ibunya, apakah nyampe? Ibu saya sudah meninggal dunia. Nabi menjawab, na'am, maka nyampe. Nah, ala kulihal sebetulnya inilah yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wakaf itu sangat luar biasa sekali. Nah, survei menurut orang-orang dompet duafa, dari 100 orang pembayar zakat, hanya 7 orang yang sudah aktif berwakaf tunai. Ini di dompet duafa. 2 dari 10 muslim belum memahami detail tentang wakaf. Karena dipahami wakaf itu hanya orang kaya saja dengan tanah yang banyak, tanah yang berlimpah dan sebagainya. Padahal yang lagi-lagi kita punya uang 100.000 saja kalau ada program dari lembaga wakaf atau masjid dan sebagainya, maka menjadi sangat luar biasa sekali. Nah, kemudian tentang nazir juga ini. Nazir ini atau pengelola wakaf ini tadi unmanagerial yang mesti harus ada dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Nah, kemudian ada pertanyaan. Sebetulnya dalam keajaran Islam ini siapa yang pertama kali berwakaf? Apakah Umar bin Khattab radhiyallahu an atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ternyata dijelaskan menurut beberapa riwayat dinyatakan menurut versi orang Ansar yang pertama kali berwakaf adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membangun masjid diantaranya Masjid Nabawi dan seterusnya. Nah, kemudian menurut kaum Muhajirin yang pertama kali berwakaf adalah wakafnya Umar bin Khattab yang memiliki tanah di Khaibar, kemudian berkonsultasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian akhirnya tanah tersebut dijadikan wakaf produktif. Dijelaskan bahwa dari Sa'ad bin Mu'ad dinyatakan bahwa an awwali habsin fil Islam, ada yang bertanya, siapa sebetulnya orang yang pertama kali berwakaf dalam ajaran Islam? Faqala, ada 2 versi. Al-muhajiruna sadaqatu Umar. Sadaqatu Umar. Dinyatakan bahwa yang pertama kali berwakaf adalah wakafnya Umar. Ini menurut versi orang Muhajirin. Karena memang Umar mewakafkan tanah di Khaibar tersebut untuk umat Islam. Nah, hasil panennya. Yang berikutnya, waqala al-ansar, menurut kaum Ansar, adalah wakafnya Nabi Muhammad SAW. Waqala al-ansar, sadaqatul Rasulillah SAW. Sadaqatul Rasulillah SAW. Itu adalah wakafnya Nabi SAW. Nah, ini yang menjelaskan ala kulihal, keduanya adalah versinya bagi Muhajirin adalah diantaranya Umar bin Khattab, versi Ansar adalah Nabi Muhammad SAW. Ala kulihal, para sahabat semuanya gemar berwakaf, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang tadi telah dijelaskan bahwa wakaf tersebut
wala yuhabu wala yurasu, tidak dihibahkan, bahkan nyatakan la yubau, tidak dijual, asluha, yaitu pokoknya yang tanah tersebut dulu tanah di Khaybar, wala yurasu, dan tidak diwariskan. Bahkan hasil panennya itu disalurkan fil fuqara wal qurba wal riqab wa fi sabilillah wa dhaif wa fi sabil. Yang intinya disalurkan kepada sosial. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, in syi'ta habbasta aslaha. Jika kamu mau tahan pokoknya, tahan tanahnya, wa tasaddaqta biha. Kemudian kamu sedekahkan, yaitu dari hasil panen tersebut. Tasaddaq Umar. Kemudian Umar mewakafkan tadi itu hasil dari panen tersebut untuk sosial yang tersebutkan. Nah kemudian contoh wakaf produktif yang lainnya ternyata di era sahabat, Abu Bakar As-Siddiq itu ternyata mewakafkan tanah di Mekah, kemudian Umar bin Khattab tadi wakaf tanah di Khaybar, kemudian Utsman bin Affan Sumur Rauma atau Bi'ru Rauma gitu ya. Sumur Rauma, kemudian Ali bin Abi Thalib itu wakafnya di Yanbu, kemudian Abu Talhah di Mekah. Ada hal yang menarik sebetulnya sampai detik ini masih ada yang diantaranya Sumur Raumah tadi itu Bi'ru Raumah ya. Utsman membeli Sumur Raumah kurang lebih 20.000 dirham dan mewakafkannya. Kemudian dikelola oleh Daulah Utsmaniyah dan memeliharanya hingga sampai tadi yang telah kita sebutkan, dipelihara tanam pohon kurang lebih 1.550 pohon. Kemudian pemerintah tersebut melalui Departemen Pertanian Saudi menjual hasil kurma tersebut kemudian 50-50, yang 50% untuk rekening Utsman bin Affan dan 50%-nya itu untuk sosial. Sehingga sampai detik ini dibangunlah hotel-hotel dan diberdayakan luar biasa. Nah, kalau bicara tentang wakaf produktif lagi, ada wakaf produktif yang dilakukan oleh muhsinin asal dari Aceh. Namanya Habib Bugak Al-Asi. Nah, makanya dia punya tanah di sana, kemudian dikelola oleh Nazir. Kemudian sangat luar biasa, catatan pergi haji tahun kemarin 2019, wakaf Baitul Asi itu kelola 5 aset, diantaranya melalui hotel-hotelnya yang memiliki Baitul Asi. Hotelnya apa saja? Hotel Elab Mayasir, kemudian Hotel Ramada, Hotel Wakaf Habib Bugak Asi di Ajizia, kemudian tanah dan bangunan, kemudian kawasan di Salikia. Ini yang kalau kita lihat sebetulnya Hotel Elab itu kapasitasnya 650 kamar. Kemudian jaraknya 250 meter dan sebagainya. Nah, disewakan. Dan hasilnya yang luar biasa, dari wakaf yang dikelola oleh Nazir tersebut, ternyata dikembalikan lagi kepada warga Aceh. Wakaf Baitul Asi yang kelola tersebut diberikan kepada jamaah haji. Hasil wakaf disalurkan kurang lebih kepada 5.000 orang atau 4.688 jamaah haji asal dari Aceh yang menerima uang kurang lebih 1.200 rial. Kalau 1.200 rial dikali 4.000 ya kurang lebih hampir 4 juta. Kalau kali 5.000 ya kurang lebih gitu, 5 juta kurang ini. Kalau dikali 4.000 saja kurang lebih 4,8 juta. Dikali itu 4,8 juta dikali 5.000 orang lah, begitu kira-kira. Itu sangat luar biasa sekali. Ini dari wakaf yang diproduktifkan. Nah, uangnya itu dari mana berasal? Dari hasil pengelolaan wakaf Habib Bugak Al-Asi, yang kini dikenal sebagai wakaf sejak 200 tahun lalu. Jadi kurang lebih 2 abad. 2 abad mengalir pahalanya. Orang sudah meninggal dunia. Termasuk Utsman bin Affan radhiyallahu an, abad 7 Masehi, sekarang udah abad 21. Itu berapa abad itu kurang lebih? Ya ini yang sangat luar biasa sekali pahala yang namanya sedekah jariyah. Yang namanya adalah wakaf. Nah kemudian bisa kita lihat wakaf Al-Malik Abdul Aziz lil Haramain As-Sarifain. Jadi wakaf dari Raja Abdul Aziz untuk 2 masjid, yaitu Masjid Haram dan Masjid Nabawi, yang dibangunlah diantaranya banyak juga yang lain-lainnya. Ada Jamzam Tower berdiri di atas lahan wakaf Raja Saudi dan seterusnya. Ada konsepnya adalah BOT, Bill Operate Transfer, selama 30 tahun sehingga ada keuntungannya yang untuk kemaslahatan umat. Kalau Kementerian Agama ada program, misalkan di Ciputat Timur,
Di Ciputat terutama ada Masjid Agung Al-Jihad, ternyata di samping masjid tersebut ada tanah kosong. Tanah kosong, kemudian ada program dengan Kementerian Agama, dibangunlah ruko kemudian disewakan. Nah sampai sekarang ternyata hasil sewa itu bisa masuk ke dalam kas dalam Masjid Agung Al-Jihad. Ini dengan model yang tadi pengembangan wakaf tanah yang masih dikembangkan. Nah kemudian ada juga berkah investor wakaf yang ada itu tanah yang kosong, terutama di daerah ada yayasan namanya di Kuningan Barat itu, Gedung Raudhah itu ternyata disewa kurang lebih 35 tahun. 1 tahun itu yayasan sekolahan dapat hasil sewa 1 tahunnya 1,2 miliar. Sangat luar biasa, 1,2 miliar akhirnya buat gaji para guru. Yang awalnya di bawah UMR ternyata gara-gara dapat uang 1,2 miliar setiap tahunnya, sehingga kesejahteraan para guru-guru itu dinaikkan. Ini yang berkahnya dengan konsep tadi, tanah kosong kemudian cari pengembang dengan sistem BOT. Apa itu BOT? Build, Operate, and Transfer. Build itu dibangun, kemudian dioperasikan oleh mereka, kemudian ditransfer. Bahasanya nyewa. Nah ini hasil sewa itulah 1,2 miliar yang sangat luar biasa. Nah kalau dompet duafa itu mengembangkan sangat luar biasa. Nah dompet duafa setidaknya kampanye tematik wakaf itu dalam ranah 3. Wakaf pro cendikia, ada wakaf pro hasanah, ada wakaf sehati. Kalau wakaf sehati ini untuk kesehatan. Alhamdulillah dompet duafa sekarang sudah bangun tadi di antara rumah sehat terpadu. Di Banten sudah ada rumah sakit mata gitu ya. Itu juga dompet duafa. Ada wakaf pro cendikia, bangunlah Smart Excellencia, sekolah gratis. Ada wakaf pro hasanah, itu juga wakaf untuk pemberian modal usaha dan lain sebagainya. Ala kulli hal bicara tentang masalah wakaf, lagi-lagi wakaf tidak hanya tanah, tapi wakaf bisa dikembangkan menjadi tadi dalam wakaf bergerak maupun yang tidak bergerak. Nah kalau yang bergerak ini diantaranya ada wakaf uang tadi, logam mulia, surat berharga, kendaraan, sewa dan sebagainya, itu bisa dikembangkan. Atau boleh jadi ada jamaah masjid raya, wakafnya enggak 100%. Dia wakafnya itu cuma berjangka 5 tahun. Tapi tetap dia pakai untuk manfaat untuk operasional masjid. Boleh atau tidak? Boleh. Dibanding tidak sama sekali. Sehingga bisa memberikan manfaat. Nah, memang lebih baiknya adalah langsung memanfaatkan untuk masjid. Sehingga mengalir pahalanya sangat luar biasa. Nah kalau wakaf benda tidak bergerak yang tadi kita sudah bahas pada awal-awal. Seperti wakaf tanah, kuburan, wakaf sumur rauma, dan sebagainya. Itu memang pengelola secara modern, ternyata kalau secara modern wakaf yang ada itu tidak hanya dibegitukan saja, dibiarkan saja, tapi dikembangkan, berpikir untuk menjadi lebih baik lagi. Sehingga lagi dia mengembangkan aset wakaf itu untuk peruntukan, memang ada masjid kita udah diwakafkan menjadi bisnis center, gedung perkantoran dan lain sebagainya disewakan. Nah tapi kalau nazir yang tradisional, pengelola wakaf yang apa adanya itu tidak mengembangkan aset wakaf, cuman ya sudah seperti itu. Inilah secara sederhana yang kita bahas tentang problematika wakaf produktif. Ala kulli hal, wakaf dalam sejarah ala kulli hal jadi bisa memiliki peran yang strategis untuk pemberdayaan masyarakat. Ternyata di Arab Saudi wakaf itu berperan dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya. Bahkan di Mesir Al-Azhar, diantaranya guru kita ini, Syekh Kopri Nurzain, ini kan beliau dari Al-Azhar. Nah itu ternyata Al-Azhar masih beasiswa dan sebagainya, bahkan menggaji, semuanya itu diantara dari pengelolaan pengembangan wakaf yang dimiliki oleh Al-Azhar. Sehingga gratis dan seterusnya yang sangat luar biasa. Nah kemudian wakaf produktif juga di dalam zaman dinasti Abbasiyah ternyata dikembangkan tadi itu. Di antaranya wakaf Ibnu Tolun. Hasil wakaf apartemen digunakan untuk kegiatan keagamaan. Masjid, rumah sakit, bahkan jembatan. Dibangun apartemen dan lain sebagainya. Nah ala kulli hal sebetulnya makna dari wakaf produktif itu apa sebetulnya? Sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari masyarakat. Yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, baik tadi harta wakaf yang bergerak maupun tidak bergerak, sehingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak seperti uang dan logam mulia maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan.
Sehingga surplus wakaf produktif, keuntungan tadi, inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan, kesehatan, peribadatan termasuk masjid, pelayanan sosial lainnya. Sehingga wakaf menjadi solusi yang sangat luar biasa sekali. Ala kulihal, kalau dalam kajian kita fikih, diantaranya Said Sabiq menjelaskan, ternyata wakaf ada dua, ada wakaf ahli, ada wakaf khairi. Apa yang dimaksud dengan wakaf ahli? Wakaf ahli itu biasanya orang niat wakaf, tapi peruntukannya itu hanya untuk ahlinya, hanya untuk keluarganya saja. Contohnya perkuburan, kuburan untuk bani, misalkan bani kopri, misalkan Ustaz Kopri gitu. Maka itu hanya dipakai untuk keluarganya. Berarti wakaf itu diperuntukkan untuk ahli. Tapi kalau untuk masyarakat pada umumnya, itu bukan wakaf ahli, namanya wakaf khairi. Barangkali ini saja yang bisa kita lihat, perkembangan wakaf produktif itu sangat luar biasa sekali. Ada contoh juga wakaf produktif yang di pondok pesantren Trubus Iman, itu tanah wakaf itu dikelola luar biasa. Tanah yang luas itu dibangun perkebunan aren, dibuat juga pabrik roti, kemudian air mineral, budaya ikan, burung walet, dan kelapa sawit, dan lain sebagainya. Termasuk tadi dompet wafa, dan termasuk juga Al-Azhar, dengan ada konsep, ada wakaf produktif, dan sebagainya. Barangkali ini saja, Ustaz Kopri, saya kembalikan, barangkali ada diskusi yang ingin disampaikan. Waalaikumsalam, Mas Quran. Masya Allah, barakallah Kiai. Ini pencerahan yang sangat luar biasa. Dan kajian ini harus kita sampaikan kepada orang-orang yang bergerak di dalam dunia usaha. Karena ini bidang kita kan bidang keilmuan. Cuman masalahnya bidang keilmuan tentang wakaf ini harus ditransfer pada orang-orang yang bergerak di bidang usaha supaya mereka tambah semangat untuk usaha. Kalau selama ini mereka sudah cukup, sudah mapan, anak-anak juga sudah mapan, maka sesungguhnya kemampuan usaha mereka itu juga adalah amanah yang barangkali akan Allah tanyakan juga untuk apa kemampuan itu mereka lakukan. Dan alangkah beruntungnya mereka-mereka yang sudah kenal dengan konsep wakaf ini, apalagi sampai melakukan wakaf produktif, dan dia ternyata bukan wakaf baru. Ternyata wakaf yang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Dan saya teringat Kiai, mohon izin Kiai, silakan. Di Saudi itu ada namanya Bank Ar-Rajihi. Tahun 2017 saya mendapatkan informasi, saya baca, itu dia sudah mewakafkan. Jadi dia sudah bagikan jatah anak-anaknya, istrinya sudah dia bagikan semua. Kemudian yang jatah dia sudah dia tahan, kemudian dia buat lembaga atau yayasan wakaf. Kemudian seluruh harta kekayaannya dia wakafkan, termasuk banknya, termasuk money changernya, perusahaan-perusahaan dia, yang total aset wakaf produktif dia pada tahun 2017, kalau saya tidak silap itu sampai 17 miliar dolar. 17 kita berhutang ke negara lain, cuma 500 juta dolar itu tergadai negara kita. Tapi ini wakaf dia asetnya sampai 17 miliar dolar. Dia bangun masjid yang paling besar setelah Masjid Nabawi dan Masjidil Haram di Riyadh, namanya Masjid Ar-Rajihi. Itu pembiayaannya dari yayasannya itu, karena dia punya usaha. Walaupun dia sekarang sudah meninggal, dia sudah almarhum, tapi ternyata masjidnya di mana-mana, amal-amal kebaikan dia masih berkembang terus. Kalau dikelola dengan baik, pasti, apalagi dengan sistem perusahaan yang ada sekarang kan yang sudah profesional, sudah akuntabilitasnya, profesionalitasnya sudah sangat diakui, pasti uang itu akan terus berkembang kalau sudah seperti itu. Maka beruntunglah orang-orang seperti itu. Terus yang kedua, Kiai, di Mesir nih, karena Kiai tadi menyebut Mesir, Al-Azhar adalah wakaf yang didirikan oleh dinasti Fatimiyah, kemudian disunnahkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi dia aslinya Syiah, kemudian disunnahkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dan sampai sekarang masih menjadi benteng utama di dalam perjuangan atau di dalam pengembangan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah akidah terutama. Dan di Al-Azhar juga kita punya seorang muhandis, bukan Al-Azhar ini, bukan orang Azhar,
namanya Muhandis atau Insinyur Solah Atiyah. Dia juga seorang yang ahli di dalam masalah wakaf produktif ini. Awalnya dia bangun usaha, mungkin sudah terkenal di tengah kita, videonya viral. Bangun usaha, dia buka untuk 10 saham, 10 orang penyaham, dan ternyata kekurangan penyaham satu, dia masukkan Allah. Sampai ujung-ujungnya seluruh aset perusahaannya dijadikan sebagai saham Allah dan mereka menempatkan diri hanya sebagai nazir saja. Dan sampai sekarang wakafnya masih terus berjalan. Ini luar biasanya wakaf produktif. Dan ini kita patut cemburu kepada para pengusaha, orang-orang yang kaya, yang diberikan kemudahan di dalam masalah keuangan dan pendanaan. Ini ladang amal mereka. Mudah-mudahan kajian kita ini nanti bisa disebarkan. Mudah-mudahan mereka tergugah sehingga umat ini semakin bagus keilmuannya, semakin bagus juga kesejahteraannya, sehingga semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini sebagai lintasan barangkali yang teringat dengan kajian yang disampaikan oleh guru kita pada sore hari ini. Kalau seandainya ada dari bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin didiskusikan tentang masalah wakaf, silahkan untuk disampaikan. Oke, saya kira seperti tidak ada nih, mungkin karena hari libur. Oh iya, karena sudah paham semuanya ini. Sudah paham semua. Insya Allah tinggal mengamalkan. Iya, baik. Semampu dengan. Iya, tadi memang yang disampaikan oleh Syekh Rofi Nurzain tentang pemilik ini miliarder, bahkan menurut orang terkaya di dunia nih ya, 120 orang terkaya, diantaranya Sulaiman. Tapi ada hal yang menarik, beliau ini sampai mewakafkan seluruh hartanya itu kepada Yayasan Al-Khairiyah. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang ketika ibadah haji kemudian makan kurma gratis, boleh jadi itu hasil wakaf dari Ar-Roji tadi itu. Wakafnya Ar-Roji, Sulaiman Ar-Roji. Karena kurang lebih 200.000 pohon kurma itulah yang diwakafkan untuk jamaah. Baik jamaah haji maupun umroh yang sangat luar biasa sekali. Termasuk tadi menu buka puasa itu dari hasil-hasil dari wakaf keuntungan. Bahkan belum lama memberikan bantuan ke badan wakaf dari wakaf Ar-Rajhi. Jadi ala kulli hal sebetulnya termasuk juga keberkahan yang sangat luar biasa seperti Utsman bin Affan, termasuk tadi Habib Bugar, seperti orang-orang yang memiliki wakaf termasuk Sulaiman Ar-Rajhi dan lain sebagainya. Ternyata mereka bukan miskin tetapi semakin kaya raya. Karena diantaranya bersedekah termasuk dalam berwakaf. Termasuk jamaah Masjid Raya Al-Hidayah. Motherland ini kan para pengusaha semuanya ini. Orang sukses semuanya ya. Jadi kalau memang ada program saja, umpamanya dari yayasan untuk membuat programnya, penting adalah ide, inovasi kita. Create new and different, buat sesuatu yang baru dan berbeda. Tentunya secara fikih, secara syariahnya tidak bertentangan, yaitu bisa dilakukan. Bismillah. Kalau dompet duafa ini Kiai Kopri kan mendapatkan 2 payung hukum badan hukumnya. Yang pertama badan hukumnya itu sebagai lajnas lembaga amil zakat karena di bawah payung hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Jadi bisa mengumpulkan dari zakat, infak, sedekah. Ternyata dompet duafa juga mengurus juga agar resmi sebagai lembaga pengumpul wakaf. Ternyata mendapatkan resmi juga sebagai nazir dari BWI, Badan Wakaf Indonesia. Saya berpikir kalau memang lembaga atau yayasan dari Hidayah, kalau ingin bikin urus, misalkan mau mengurus tentang menjadi nazir, mengumpulkan uang gitu, Kiai, cash wakaf atau wakaf uang, itu sangat luar biasa. Yang penting ada programnya. Ada programnya yang bisa kita lakukan untuk masalah pemberdayaan masjid, ekonomi umat dan sebagainya, itu menjadi sangat luar biasa sekali. Begitu wallah.